Perkenalkan, nama saya Robi Felix Torus, NIM 21290 dari kelas Anton B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang motivasi. Motivasi menurut Bernard Persson dan Gray H. Steiner adalah keadaan, kewajiban, dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan, dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. Motivasi dari bahasa Latin yaitu mover, yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Pentingnya motivasi kepada bawahan. Kenapa motivasi harus dilakukan kepada bawahan? Yang pertama, supaya para karyawan dapat meningkatkan kinerja demi perusahaan. Yang kedua, untuk memberikan penghargaan dan kepuasan kerja kepada karyawan. Menurut Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard, motivasi dan perilaku adalah perbedaan individu, tidak hanya kemampuan saja, tetapi juga terletak pada kemauannya. Sedangkan motivasi seringkali dirumuskan sebagai kebutuhan, keinginan, dorongan, dan bisikan hati. Adapun tujuan motivasi adalah mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. 5. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. Yang keenam, mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang ketujuh, meningkatkan suasana dan hubungan kerja yang baik. Yang ke-8, meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. Yang ke-9, meningkatkan kesejahteraan karyawan. 10. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Yang ke-11, meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Asas-asas motivasi. Yang pertama, asas mengikuti kesertaan. Artinya mengajak bawahan untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, asas komunikasi. Artinya menginformasikan secara jelas tentang tujuan dan yang ingin dicapai, cara-cara mengerjakannya, dan kendala-kendala yang dihadapi. Ketiga, asas pengakuan. Artinya memberikan penghargaan, pujian, dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi yang telah dicapainya. Yang keempat, asas wewenang yang didelegasi. Artinya memberikan kewenangan dan kepercayaan diri pada bawahan bahwa kemampuan dan kreativitasnya ia mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Yang kelima, asas adil dan layak. Walau artinya adalah alat dan jenis motivasi yang diberikan harus berdasarkan asas keadilan dan kelayakan terhadap semua karyawan. Yang keenam, asas perhatian timbal balik. Artinya bawahan yang telah berhasil mencapai tujuan dengan baik, maka pemimpin harus bersedia memberikan alat dan jenis motivasi. Tegasnya kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Elemen penggerak motivasi. Yang pertama, kinerja atau achievement. Seseorang yang memiliki keinginan berprestasi sebagai suatu kebutuhan merupakan kunci keberhasilan. Yang kedua, penghargaan. Penghargaan atau pengakuan atas kinerja yang telah dicapai oleh seseorang dapat dimasukkan ke dalam elemen penggerak motivasi. Yang ketiga, tantangan atau challenge. Sasaran yang menantang merupakan stimulus kuat bagi manusia untuk mengatasinya. Yang keempat, tanggung jawab atau responsibility. Adanya rasa ikut serta memiliki akan meningkatkan tanggung jawab. Ini juga dipraktekkan di Jepang dalam konsep total quality control atau
pengendalian mutu terpadu. Untuk TQC dibentuk QCC atau Quality Control Circle atau gugus kendali mutu. Yang kelima, pengembangan atau development. Pengembangan kemampuan karyawan baik dari pengalaman kerja atau kesempatan untuk maju merupakan stimulus kuat bagi karyawan untuk kerja lebih giat. Yang keenam, keterlibatan atau involvement. Keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan akan meningkatkan sense of belonging, tanggung jawab dan rasa mawas diri untuk kinerja lebih baik. Kesempatan atau opportunity. Kesempatan untuk maju dalam jenjang karir yang terbuka akan merupakan stimulus kuat bagi karyawan. Berikut sudah saya jelaskan tentang motivasi. Terima kasih telah melihat video saya. Saya Robi Joseph Felix Turus, pamit undur diri. Terima kasih.